setelah baca surat itu setelah baca surat baik imam atau munfarid itu disunahkan diam sebentar. Diam sebentar. Beda dengan kita, Pak. Bar maca surat langsung ruku. Ya ora. Sak imame, sak munfaride, sak munfarid langsung ruku. Gitu kan Pak Imam ya? Ya Pak Imam kan? Langsung kan Pak Imam? Iya langsung. Sunahnya berhenti dulu. Baru ruku. Berhenti dulu, baru ruku. Nah, apa alasannya? Berarti kan Pak alasannya apa? Jadi ada argumentasinya, apa alasannya? Dari sahabat, dari jalan Hasan, dari jalan Hasan an Samurah, dari jalan apa tadi? Hasan an Samurah, riwayatnya Abu Dawud. Kata Samurah, hafidtu saktataini fis sholati. Aku menghafal 2 diam di dalam sholat. Saktatun diem, idza kabbarul imamu, apabila imam bertakbir, hatta yaqra'a, sehingga dia baca apa ini? Doa istiftah. Anak ulang lagi, berarti kan ini anak ulang lagi. Jadi selesai baca surat itu langsung ruku apa diam dulu? Diam dulu. Apa alasannya? Alasannya adalah dari jalan Hasan an Samurah. Hasan an Samurah. Berkata Samurah, hafidtu, aku menghafal. Saktata ini 2 diam. Fis sholati, di dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu hanya ada 2 diam. 2 diam. Siapa yang menambahi 3 dan 4 butuh dalil. Ada nggak yang menambahi? Ada. Nanti saya sampaikan. 1 diam di mana? Saktatun. 1 diem. Idza kabbarul imam. Apabila imam takbir. Hatta yaqra'a, sehingga dia membaca. Berarti apa? Berarti diamnya karena baca doa doa apa? Boleh dua-duanya Pak. Iftitah sama istiftah. 1 ya. Wasaktatun, bacaan diam yang kedua, idza faragha, apabila dia telah selesai, min fatihatil kitabi, dari membaca Fatihah, wasuratin, dan membaca, ingat, ojo dipotong loh ya, ojo dipotong, ingat, gabungkan, ketika selesai membaca Fatihah dan surat, dan itu ketika ruku, itu diam. Berarti apa? Berarti apa? Ketika ruku selesai membaca surat, itu langsung ruku atau diem? Diem. Maka ini sebagai, ini dulu, saya sebutkan dulu. Pertama, tolong perhatikan. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, dan ada yang mengatakan hadis ini sahih. Permasalahannya di mana? Di Hasan. Apakah Hasan itu mendengar dari Samurah ataukah tidak mendengar? Syekh Al-Albani sama Syekh Muqbil satu pendapat bahwasanya Hasan
itu nggak mendengar dari Samurah kecuali hadis akikoh. Selain hadis akikoh, kalau dari jalan Hasan an Samurah terputus, lemah, nggak mendengar. Dari situ ini hadis dilemahkan oleh Syekh Albani dan dilemahkan oleh siapa? Syekh Muqbil. Dikarenakan apa? Karena beliau berpendapat bahwasanya Hasan itu nggak mendengar dari Samurah kecuali di hadis akikoh. Atau akikoh enggak? Apa akikoh? Ketika anak lahir itu loh. Ayo, akikoh kena. Terus apa lagi? Akikah kena. Ada dua nama. Walaupun masih ada khilaf di antara para ulama. Nah, beberapa ulama yang lain, dan ada seorang pembahas itu guru saya punya guru itu Masya Allah, bertahun-tahun itu dia di maktabah aja bahas masalah ilmu hadis bertahun-tahun, dan memang jago di ilmu hadis. Belum membahas ini, apakah benar-benar Hasan ini mendengar dari Samurah di semua hadis atau di babul akikoh saja. Belum membahas dan dibacakan kepada kami sebagai muridnya. Itu akwal ulama dia datangkan semuanya, dan prakteknya para ulama dia datangkan semuanya, dan menunjukkan bahwasanya Hasan itu mendengar dari Samurah di semua hadis. Nah, berarti kesimpulannya adalah ada yang meniadakan dan ada yang menetapkan. Nah, saya pilih pendapat yang menetapkan. Karena apa? Karena ada kaidah. Apa kaidahnya? Al-musbitu muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan itu lebih dikedepankan daripada yang meniadakan. Dengan kaidah ini menuju apa namanya? Berangkat dari kaidah tadi, maka Hasan an Samurah itu adalah mendengar hadis darinya. Kalau mendengar berarti permasalahannya sudah selesai. Berarti hadisnya hadis sahih. Kalau hadis itu hadis sahih, maka bagaimana? Disyariatkan apa? Diam selesai baca surat, ketika ruku itu diam sebentar. Diam sebentar. Nah, ini juga membantah kepada ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan ada dua tambahan lagi diem. Ada dua tambahan lagi. Tambahan yang pertama, tambahan yang ketiga adalah selesai moco Al-Fatihah sebelum amin itu diem. Itu enggak ada dalilnya. Yang kedua, setelah moco amin sebelum baca surat itu diem. Itu juga tidak ada dalilnya. Karena perkara ibadah itu bukan kata A dan kata B. Karena perkara ibadah itu perkara tauqifiyah yang membutuhkan dalil. Kalau tidak ada dalil, terus gimana kita mau menetapkan itu sunnah? Makanya Syekh Mansur Hasan dalam kitab Akhta'ul Musallin itu mengkritisi bahwasanya pendapat yang mengatakan adanya tambahan diem di yang ketiga dan yang keempat, yaitu sebelum moco amin dan setelah moco amin, itu tidak ada dalilnya. Fal asal dalam urusan ibadah adalah tauqifi, butuh dalil.